Haji Andi Sudirman Sulaiman, kepadanya dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Pertama-tama tentu yang kita hormati, kita banggakan Bapak Rektor UMI, kemudian termasuk yang dimisioner untuk Rektor UMI, kemudian yang kita hormati Bapak Rektor Universitas Fajar, yang kita hormati Ketua Yayasan, Tamir Masjid, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pendidikan yang ada di Masjid Sultan Alauddin ini. Tentu pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad ala ali Muhammad. Salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita insyaallah diberikan senantiasa diberikan kekuatan untuk terus berjalan di atas tuntunannya. Kemudian kita senantiasa dapat berhujjah kelak di hadapannya. Amin. Ada dua ceramah. Mudah-mudahan waktunya dapat kalau dua. Jadi kalau saya sampaikan ceramah tausiah dulu dan tidak sampai ceramah materia, berarti tausiah dulu. Nah, kita dahulukan akhirat dibanding dunia. Tapi saya usahakan dua-duanya. Baik, pertama saya juga datang tadi pagi agak kelupaan, pikirnya di dekat rumah. Jadi saya mungkin memang beginilah saya keadaannya, pakaian-pakaian dan begitu yang biasa saya pakai jalan dan itu tidak saya pakai ke masjid. Artinya standar yang dipakai di jalan, standar yang dipakai di masjid. Saya pernah membaca berita ketika Mike Tyson itu salat dan menggunakan celana pendek. Dan kemudian imamnya itu berkomentar di berita itu. Dia bilang celana begini sudah masuk standar syariah. Padahal celananya di atas lutut. Celana pendek di atas lutut. Akhirnya membuat saya mungkin 2-3 hari saya mengkaji itu, cari referensinya, literasi, kemudian termasuk hadis-hadisnya. Betul itu yang disampaikan. Betul. Jadi aurat itu ternyata kalau dalam hadis tidak ada yang menyebutkan lutut masuk. Cukup cari, tidak dapat. Mana ini? Mau gak salahkan ini Bapak ini? Saya mau salahkan ini bahwa dia menyebutkan di atas lutut adalah masuk. Lututnya kelihatan, tidak apa-apa. Saya cari hadisnya, karena saya kan sepertilah kita yang anak engineering. Kalau dikasih tahu ilmu-ilmu spesifik tentang rumus, kalau rumus turunannya ada dan induknya tidak ada, di integral tidak bisa kembali. Tidak ada ini rujukannya. Makanya kan disebutkan dalam syariahnya, tatanannya, usulnya bagaimana dan bagaimana dalilnya. Akhirnya sampai pada kesimpulan beberapa ulama menyampaikan di sana, hanya yang membenarkan bahwa pendekatannya pencegahan supaya tidak tersingkap saja. Makanya diturunkan di bawahnya lutut. Dan beberapa riwayat bahwa para sahabat antaranya lutut dengan mata kaki penutup itu. Tapi Jaki pakai celana pendek sama besok. Dikira nanti mau pergi main bola. Nah, lapangannya belum jadi. Baik, akhirnya di sana saya melihat bahwa memang disebutkan di sana antaranya lutut dengan yang pusar itu adalah sehingga pusarnya secara letterlek dengan lututnya tidak masuk. Makanya ada pernah dulu ulama mengatakan
Ketemulah saya dengan orang, kemudian dia habis mandi, kemudian dia sholat. Dan pakai handuk, kemudian dia cuma tutup bahunya. Nah, ini ada yang menyebutkan bahwa masuk yang bahu itu. Jadi disebutkan pada waktu sholat, tutup. Begitu ditutup, maka dia sholat dengan handuk bawah, handuk atas. Ketawa itu, tapi dia tidak bisa menentang juga, sama-sama orang yang belajar tentang ilmu. Orang salat ini pakai handuk dan bawah dan handuk atas, kemudian dia salat. Apa sudah masuk atau tidak? Masuk. Tapi ini fikih ini memang luar biasa. Kita pelajari. Saya juga pernah disebutkan bahwa menginjak najis tidak batal wudu. Najis. Ini najis yang diinjak. Apalagi kalau tidak najis. Dan mendefinisikan najis tergantung induknya yang membuang najis itu. Kalau dimakan induknya, maka najis, tidak najis yang dibuang. Contohnya, kecuali pengecualian untuk unta, karena disebutkan secara letterlek dalam hadis. Kalau makan ke unta, dan itu dari rijs, itu dari najis. Tapi kalau ayam, maka yang dibuang dari ayam itu tidak najis, tapi dia kotor. Karena dimakan, ya. Kalau manusia tidak dimakan manusianya, maka najis yang dibuang. Tapi kalau diinjak yang dibuang, tidak batal. Karena tidak ada korelasi antara pembatalan wudhu dengan najis itu. Cari miki hadisnya. Kalau ada, setengah mati mak cari, 7 tahun aku cari itu. Jadi jujur, 2009 saya belajar agama. Dan saya berpikir banyak yang datang menceramai saya. Saya bilang, Kak, kasih mak kitab yang biasa pelajari. Karena sebagaimana saya belajar tentang ilmu sapsi, engineering, bagaimana itu teknologi paling tinggi kalau saya rasa tentang teknologi yang ada di dunia, dan risiko paling tinggi di dunia cuma 2, perang dengan penyelaman. Makanya kapal selam itu waktu masuk bilang 850 ya, mati semua di bawah itu. Kenapa? Kak? Asalkan turun, karena kedalaman itu penyelam saya saja paling dalam bisa turun itu 200. Ya, kalau 800 itu sekitar 80 bar kalau tidak salah. Itu berat, minus 800 itu. Kalau kita dulu bisa menyelam, paling 4 bar, 40 meter, minus 40. Minus 90, kemudian minus 200. Kalau sudah dibawanya itu sudah pakai remote, namanya ROV. Remote Operating Vehicle. Gitu. Bisa di googling itu NRROV. Jadi saya belajar itu banyak hal, itu teknologi paling kencang, karena harus dikondisikan orang dalam ruangan, ditutup, baru dipreser dulu, sampai tekanan tertentu, sampai target kita minus 40, sudah ada tekanannya cukup. Begitu tekanannya cukup, kasih turun orangnya. Setelah turun, dibuka itu bolanya, bola itu dari dalam tabung di atas, dikasih turun, tidak kondisi tertutup semua. Jadi kalau dia mau makan, dikasih makanannya, dibuka dulu dalam, baru dipreser, sama presernya baru dibuka dari dalam, masuk makanan, tutup makanannya, keluar lagi makanannya, dibuang, tutup lagi, kondisikan temperatur, berbuka lagi dari luar. Dan dia di dalam ada WC-nya, ada tempat tidurnya dan sebagainya. Nah itu, dan 28 hari di dalam, tidak pernah keluar-keluar. Jadi kalau dia kerja 28 hari, hidup untuk 1 tahun. Penyelam saya dulu. Tidak perlu lagi gajian 1 tahun. Tinggal pulang kampung saja. Cuma risikonya tinggi, ada pasti yang tuli, ada pasti yang terpotong tangannya, ada pasti banyak cacat-cacat, karena kalau kerja risiko tinggi. Dan itu risikonya cuma di atas, sebanding dengan perang. Karena kalau meledak 1 kali atau ada masalah di bawah, ya sudah, wassalam. Tinggal innalillah. Itu teknologi tinggi. Nah, begitu saya belajar tentang agama 2009, saya bilang, sini, bawa kitab sini. Biar kita pelajari, karena kalau kita membedah teknologi tinggi, tidak boleh salah. Jadi kelebihan daripada belajar itu tentang penyelaman di bawah laut, saturation, bukan penyelaman itu yang snorkeling, bukan yang pelajaran menyelam 13 menit, 15 menit pasti muncul, dia melompat turun, yang biasanya angkatan laut itu turun 1 kali pasti muncul lagi, bukan yang gitu. Turun 8 jam tidak boleh berhenti kerja. Ini teknologinya tinggi, safety-nya tinggi, tidak boleh toleransi yang kecil, toleransinya. Ternyata Islam itu toleransinya kecil. Saya pelajari Al-Quran apa selama. Kalau cuma kita terlalu banyak memudah-mudahkan. Kita terlalu banyak memudah-mudahkan. Sebenarnya toleransi kecil ini bisa dilakukan kalau kita membiasakan. Cuma 2 di sana.
Jadi banyak orang bilang, sholat itu saya tidak sholat. Nah, bukan wajib itu. Ini keluar dari Islam. Tapi kalau dia bilang, kau tidak sholat. Iya, malas jaga. Wajib itu, tapi malas. Maka ada itu film. Dia bilang, kau ini mabuk, ini salah aku ini, kau kerja ini. Tapi sambil mabuk dia bilang, oh ya memang gak salah saya mabuk. Haram itu mabuk. Tapi kau joget-joget, kau bilang tidak haram. Jadi ketemu ustaz yang sering menyanyi-nyanyi, joget-joget dengan orang pemabuk yang minum. Benar ki peminum, salah gitu yang ustaz. Karena ustaz itu bilang dia memang halalkan karena dia bilang boleh. Padahal ini haramkan tapi lakukan. Bilang kenapa? Karena saya bilang itu haram. Kenapa? Karena memang pengakuannya dalam Al-Quran kalau ada letterlek kita tidak terima, maka dibilang cari muka agama lain. Jangan muka Al-Quran. Saya tidak paksa juga terima itu Al-Quran. Tapi kau boleh mengambil agar bikin toh muka jarang yang lain, jangan kau pakai di sini. Karena dibilang disuruh masuk secara kafah di dalamnya. Kemudian makanya terjadi perdebatan di dalam ulama, perbedaan di antara kalian antara orang kesyirikan dan kemunafikan adalah salatnya. Makanya para ulama membedah bagaimana orang yang tidak salat, apakah dia termasuk orang kafir? Maka para ulama berkata, oh iya benar kafir. Kenapa? Karena dia tidak. Perbedaan di antara kita orang kafir dan munafik adalah kesyirikan dan kemunafikan adalah salatnya. Munafik itu kan di keraknya neraka, paling bawahnya, yang terbakar paling panas. Gitu. Disebutkan para ulama yang jumhur mendekati paling kebenaran adalah tidak keluar. Alasannya apa? Yang memasukkan orang Islam adalah syahadat, yang keluarkan adalah yang tidak syahadat. Jadi orang yang tidak salat, selama dia bilang bahwa itu adalah wajib, maka dia keluar. Tapi kalau dia tidak salat dan dia mengatakan tidak wajib, maka dia keluar secara otomatis. Kenapa? Dia tidak mengakui perintah itu sebagai wajib. Pada menyelisih Al-Quran, dia harus cari agama lain. Prinsip saja itu. Tapi prinsip dasar. Karena kenapa Al-Quran? Panjang sekali kalau itu sampai ke sana jam itu terjawab. Ini gara-gara my text ini tadi. Pakai celana pendek. Saya begitu, Pak. Saya pelajari semua. Termasuk malam 17 itu. Saya bedah. Malam 17 Lailatul Qadar. Katanya malam nuzulul Quran, turun Al-Quran. Saya cari literasinya. Padahal disebutkan innal anzalnahu fi Lailatul Qadar. Katanya Lailatul Qadar itu turun katanya pada malam-malam 10 malam terakhir. Kita sepakat itu. Kemudian di malam-malam ganjil. Insya Allah nanti malam lagi. Kemudian 10 malam terakhir tidak masuk 17. Malam 17 kan malam pertengahan. Sekarang Lailatul Qadar diakui bahwa 10 malam terakhir dia turun. Terus 17 di mana ini? Memperingati turunnya Al-Quran 17 tapi turunnya di akhir. Ini perlu juga dicari. Jadi banyak hal. Akhirnya saya pelajari karena katanya ternyata itu kitab di dalam fikih sunnah. Yang pertama itu tentang tahara, tentang bagaimana bersuci. Kalau di kitabnya Imam Al-Bukhari, kitab 3-nya adalah tentang salat. Kalau di fikih sunnah itu di jumhur beberapa kajian ini masuk di bab 2 tentang salat itu. Salatnya tentang wajib, termasuk waktu salat. Makanya kalau saya salat itu saya salat sunnah biasa dulu baru ke masjid. Kalau subuh. Dan memang lebih utama kan? Bahkan lebih utama daripada yang berbaris di depan. Makanya kita juga kebiasaannya, kalau di kampung saya biasa lihat wanita-wanita itu kalau mau sholat lebaran, duluan ke wanita pergi barisan di depan. Padahal lebih banyak pahalanya yang paling belakang kalau wanita. Karena Rasulullah mengatakan, apa kami boleh ke masjid? Boleh. Selama memenuhi syarat bahwa bagus tempatnya, terjadi pemisahan. Tetapi Anda harus masuk lebih belakang dan lebih keluar cepat. Kalau laki-laki yang paling di depan, bahkan disuruh memilih memana, dengan memanah seandainya bisa diundi itu dengan alat panah. Tetapi disebutkan lebih utama sholat sunat di rumah, kemudian sholat wajib di masjidnya. Nah, kemudian ditimbanglah ada kajiannya panjang sekali itu saya baca itu tentang bagaimana para jumhur ulama mengatakan tentang mana pahalanya lebih bagus. Salat sunat di masjid tapi di depan barisannya atau salat sunat di rumah dan barisannya mungkin bisa di belakang. Dan di situ saya mengambil pendapat bahwa salat sunat bisa mungkin di rumah.
salat sunat fajar. Kemudian apa yang terjadi di sana, makanya terjadi perbedaan ketika di Saudi, bahwa termasuk waktu. Jadi kalau pembahasan itu sudah masuk di pembahasan waktu salat, gabung dalam satu bab tentang salat itu. Di situ ternyata kita di Indonesia harus hati-hati. Saya melihat di situ yang agak kritis. Kalau yang ini kan masalah fikih bisa berbeda-beda, tetapi kadang-kadang mungkin di sana ada rujukannya masing-masing. Tapi kalau masalah waktu ini yang berbahaya. Ternyata di Indonesia ini banyak salat yang belum masuk waktunya. Bukan karena saya telat tadi, tidak. Ya. Jadi banyak. Kenapa? Makanya di Saudi itu, di Mekah itu dibuatkan lebih lama waktunya, ya, setengah jam. Kenapa? Karena terjadi perselisihan ulama di sana. Ketika para ulama yang membuat tentang aturan itu pergi berlayar, kemudian ketika berlayar dan didapatkan bahwa belum masuk fajar, berdebat di situ. Ya coba kau lihat, itu belum yang apa namanya, seperti membentang putih itu yang di dalam hadis disebutkan itu. Ekor apa? Nah, itu putih, serigala apa segala macam putih. Kemudian itu belum kelihatan itu. Sampai belum fajar dihitung. Oh iya, belum masuk sedikit lagi. Akhirnya terjadi, makanya sepakatlah para ulama, dia bilang harus menyegerakan azan dengan waktu yang belum masuk. Makanya diazankan dulu, kemudian diperlama waktu iqamatnya. Dan bila waktu agak panjang. Sehingga makanya kalau kita di Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram, kalau azan orang masih bisa orang mandi, masih bisa orang terutama anak muda, kalau masih muda istri, ya. Saya ada cerita lucu sama Pak Gub dulu. Kalau sudah pergi acara-acara langsung pamit Kak dulu Pak Gub. Apa? Kenapa kemana lagi, cepat belum pini Kak? Masih muda saya, istriku, saya mau pulang Kak, cepat. Tidak ada alasan yang lain Pak. Kalau politik kan tiap, kalau ditunggu pas sampai jam 1 tidak selesai barang. Nah ini kita dulu dari pekerja swasta, nah kemudian masuk di pemerintahan Pak. Tidak ada waktunya. Sampai saya dulu pertama masuk pemerintahan, cek waktu. Ternyata itu tidak ada jam kerjanya, wakil gubernur gak mati. Saya dulu kan masuk jam 7 terus, pergi jam 7 kantor, jam 5 pulang Pak. Jam 7 masuk. Saya kira ini jam 8 ke jam 5 ada waktu. Saya cari-cari itu undang-undang, mana aturannya, perdanya mana aturan ini. Apa aturannya saya masuk kantor ini? Bapak ada? Iya. ASN ada Pak. Ini semua. Kalau saya tidak ada Pak. Bapak 24 jam harus menunggu harus menunggu pasien. Oh begitu. Oh my. Wah. Akhirnya saya pikir, wah kok begitu ya. Terpaksa jadilah alasan itu. Masih muda istriku Pak, saya mau pulang dulu. Dan tapi tambah-tambah dulu Pak Gub cara mainnya. Dia bilang apa pulang? Iya, Nabi bilang itu masih muda istri jadi izin. Baru Nabi bilang ke kita tua misteri tak kabaya. Tidak bilang nggak begitu. Jadi rusak lagi saya ini. Ya akhirnya ternyata belajar itu harus belajar. Ya inilah saya menggunakan metodologi orang-orang bule itu kalau belajar. Dia mengambil semua rujukannya, kitabnya setebal ini. Setiap itu dan panjang sekali sampai ujung sana. Dan di situ dan dilihat bagaimana toleransi. Kenapa? Karena ketika kita menghitung pipa Pak, banyak rumusan masuk bisa menjadi pendekatan. Tapi pendekatan yang paling tepat yang tidak meledak kalau dipasang di dalam. Nah bayangkan coba agama ini kalau salah kita meledaknya. Nah itu memang akhirnya saya menggunakan metodologi itu belajar. Jadi saya mengambil faktor safety-nya yang tinggi. Makanya ku panjang kami jenggotku. Kenapa panjang jenggot? Nanti kalau di pintu kena bilang malaikat, kenapa kau pakai jenggot? Kena boleh jadi tidak. Ya, tapi kan lolos mak saya Pak karena pakai jenggot ya. Tapi coba kalau nak balik itu malaikatnya. Kenapa kau tidak boleh lolos? Kenapa tidak pakai jenggot? Mau kembali lagi ke dunia panjangkan jenggot, susah begitu. Kenapa? Karena ketika ditanya sahabat, bagaimana Rasulullah kau tahu bahwa waktu salat duhur atau salat ini, dia baca Al-Fatihah, bilang saya lihat jenggotnya bergoyang-goyang. Kemudian Rasul mengatakan panjangkan jenggotmu, cukur kumis. Jangan kau harus menyelisih mereka. Makanya itu selalu makanya Umar waktu pergi haji, ketika mau bercukur jenggotnya, pas jenggotnya tidak dicukur habis, tapi dipegang begini, cukur di bawah. Nah, kalau kita begini cukur di bawah, tapi tidak semua berjenggot pergi mengebom. Nah, itu juga harus ditahu. Iya, tapi tidak bisa juga dikatakan bahwa riba itu boleh, jenggot itu tidak boleh, salat itu tidak boleh, karena mereka menyebutkan itu juga.
Karena perbedaan di antara mereka dua prinsip persoalan bayat itu. Saya pernah membawa beberapa rujukan-rujukan, akhirnya pada kesimpulan dua yang harus dipegang untuk tidak boleh berbayat sembarang. Yang pertama, ketika ada orang menyatakan dirinya pemimpin, maka dia harus diuji dengan dua. Kan masalah-masalah begini bayat. Dan bagaimana kedudukannya dia terhadap negara. Kedudukan dia terhadap negara. Yang pertama, ketika ada mengatakan bahwa saya adalah pemilik wilayah Sulawesi Selatan misalnya. Ada yang mengaku bahwa saya ini adalah penguasa wilayah Sulawesi Selatan. Amirul Mukminin. Terus disebutkan diuji, oh oke, masuk kategori pertama. Karena dua aja kategorinya. Apakah punya wilayah kekuasaan? Yang kedua, harus memiliki garis kebijakan. Garis kebijakan apa? Dia bisa larang orang pulang mudik. Ini contohnya satu. Keluar edakan saya kayak jangkau mudik dulu. Kenapa? Perintah dari pusat. Coba mungkin pulang, disuruh pulang kembali. Kalau tidak, nyelonong namanya. Tapi intinya, bergerak itu barang. Yang kedua, tolong boleh tarwi. Tarwi sama maki. Kebijakan itu. Memiliki garis kebijakan. Itu yang boleh dibayar. Kita boleh tunduk sama itu. Tapi kalau ada yang perintahkan, saya penguasa wilayah Moro, Poso, apalagi, dan sebagainya. Kita harus membentuk kekuatan pelan-pelan dan sebagainya, sehingga kita bisa menumbangkan negara ini. Dan bisa kita mengambil alih. Lari salah barang gitu. Yang perlu kita pemahaman tentang agamanya, dan bagaimana dia tunduk pada semua situasi. Kalau dia bisa membentuk dan jauh lebih baik, alhamdulillah, tapi tidak dengan asas maslahat dan mudarat harus dilihat. Makanya ada syekh dulu, ulama, ketika dia membentuk pengajian, semakin besar pengajiannya. Tapi negara itu dizalimi. Diambil hak-haknya. Dirampas apanya segala macam. Dizalimi lah. Akhirnya para jamaah itu sudah berkumpul dan lebih kuat daripada tentara. Lebih kuat tentara-tentara pemerintah. Akhirnya dia bilang, ya Amirul Mukminin, ya syekh katanya. Sekarang kekuatan jemaah jauh lebih kuat daripada negara. Bagaimana kalau kita tumbangkan saja negara? Dan dalam sekejap kita bisa mengambil kekuasaan. Makanya ulamanya mengatakan, saya mau tanya kalian, apakah kalian masih dibolehkan untuk salat? Dia bilang, ya, tapi mereka zalim kepada kami. Dia bilang, apakah kalian masih boleh puasa? Bilang, ya, tapi kami masih boleh tetap dizalimi. Dan apakah kalian boleh berpuasa? Bilang, iya, kami masih berpuasa. Tapi kemudian syekhnya mengatakan, apa yang mengakibatkan kalian sehingga kalian mau melawan pemerintahnya? Apa yang sehingga mau menumpahkan darah-darah? Kemudian kalian tidak bisa membiarkan istri-istri kalian di rumah untuk datang ke masjid melakukan kajian. Jadi itu 3 parameter berarti bisa menjadi rujukan. Kalau nalarang ki puasa, nalarang tom ki salat, nalarang tom ki berzakat, berarti disuruh ki angkat perang. Saya tidak tahu tentang pendapat ini. Saya coba bilang karena ulama ini bilang apakah kamu masih diboleh parameternya kan. Nah, ini pun sebenarnya sampai makanya kalau sampai kau dipukul sampai dia apa, kau harus tetap tunduk. Kenapa? Karena asas maslahat mudarat. Coba kalau kita larang polisi jaga pertigaan, coba. Bagaimana keadaan? Mati lampu semua dimatikan semua lampu. Kacau dunia nih. Tidak ada bapak semua hilang, saya juga menghilang. Untuk selamatkan istriku pergi kemana? Ini satu istri harus dijaga. Kita ini tidak mungkin kita punya 2. Kenapa? Yang profesor-profesor saja 1. Nah itu nih paling mudah untuk mencermai istrinya. Apalagi kita mau cermai, Pak. Masih susah. Tapi saya bersyukur karena saya, alhamdulillah 4. Anaknya istri saya. Ya, Pak. Jadi, tapi 1 saja istri itu sudah alhamdulillah. HP sudah luar biasa. Sering ditelepon. Bagaimana kira-kira yang 3 istrinya itu? Mungkin di WC juga berdiri dia bawa HP-nya. Dan membedakan antara pakaian untuk istri 1 dan istri kedua. Bagaimana mungkin dijawab, oh sudah mau belikan kemarin tas. Yang manakah ini salah lagi? Yang kemarin yang lain. Wah, susah. Saya pernah ketemu dengan orang yang lebih dari 1 istrinya. Luar biasa sibuknya. Dia jawab, sudah mau kemarin sepatu bagus cocok ji. Mas sepatu yang mana? Sorry, salah yang 1. Luar biasa. Jadi akhirnya makanya Kiai Ma'ruf Amin pernah mengatakan ada 4 tingkatan tentang orang-orang yang radikal. Yang pertama namanya indifference. Terjadi perbedaan dalam hatinya terkait masalah itu dan dia cenderung untuk ada hati-hati mencocokkan. Contohnya,
dibunuh itu non-Muslim, Kristen, dibunuh itu orang Yahudi, dibom dan sebagainya. Ada hatinya mengatakan, Cik Dai, merasa kami kekuatan Islam. Nah, itu sudah mulai mikir itu radikal. Nah, saya pikir di sini mungkin setengahnya di sini sudah berpikir begitu, nanggap enten. Nah, padahal itu sudah masuk radikal. Karena kenapa? Hukum untuk mengatakan bahwa itu rasakan nih, itu harus didasari dengan pemahaman Islam yang kuat. Itu penting sekali. Padahal hatinya sudah bilang, masih mau kok, gereja hancur mau kok toh? Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Itu sudah mengarah kepada membolehkan sesuatu hal, padahal hukum syariah mengatakan tidak boleh yang begitu. Itu hukum sudah mengarah ke sana. Kita harus hati-hati di situ. Yang kedua, kita harus melihat juga, bunuh dirinya. Bagaimana sahabat ketika mau mati perang, kemudian hampir mati, baru tiba-tiba dorong itu supaya pedang masuk, supaya dia mati. Akhirnya bilang tidak syahid. Jihad tidak syahid. Nah, yang ketiga, kemudian tingkatannya itu yang paling rendah. Yang kedua, yang ke tingkatan berikutnya adalah bagaimana kemudian dia sudah masuk tingkatan yang sudah men-share. Jadi hati-hati men-share. Itu tingkatan radikal sudah mulai masuk di kepala itu. Mentong itu pemerintah. Ini radikal, konsep paling utamanya dan ujungnya adalah melawan pemerintahan. Dan mau menggulingkan supaya dia bisa memberlakukan semua syariat. Konsep itu konsepnya. Jadi dia tidak mengakui. Jadi tingkatan paling rendah ataupun paling tinggi dalam pengakuannya, maka itu bisa mengarah ke sana. Ya, ini hati-hati. Bukan karena saya pemerintah, tidak. Tapi ini karena persoalan pemahaman. Ini sudah mulai kalau share itu. Termasuk kalau share kita tentang bagaimana menghardik pemerintah, hati-hati. Terlarang sekali itu. Makanya ketika Utsman ditanya, katanya, kenapa kau tidak kasih tahu Amirul Mukminin? Kau paling dekat. Kau tidak nasihati tentang kehilafan, tentang persoalan ini. Dia bilang, saya sudah ketemu di balik, di bilik itu, dan saya sudah salami. Dan saya sudah kasih tahu. Sehingga hujah saya kepadanya sudah selesai. Begitu Islam. Bukan pergi membawa toa. Negara Indonesia ini boleh, tapi tidak semua syariah membolehkan. Kalau boleh-boleh tidak terpaksa, ya jangan. Apa yang membuktikan kita syariah di Indonesia ini bukan Islam? Pertama, bayar pajak tuh. Islam kan tidak mengenal pajak. Yang ada adalah zakat. Maka kalau ketika negara mengatakan bayar pajak, bayar. Karena kenapa? Asas masalah mudarat harus bayar. Tetapi pada takarannya. Jangan kurangi lagi pajak tuh. Karena kapan kita kurangi, menimbulkan mudarat lebih besar. Pemerintah sedikit terima uang, kasih naik lagi pajaknya. Sedikit ku terima. Padahal gara-gara kita umat muslim tidak taat pada takarannya. Sehingga cara-cara untuk menekan kemudaratan lebih besar dengan membayar yang pas. Tetapi Islam tidak mengenal itu. Cuma kita hidup di negara ini yang mewajibkan itu, maka kita pakai. Kenapa? Dibanding kita tidak bisa lagi hidup untuk syarat, tidak bisa untuk ini, kemudian susah mikir di mana, susah mikir segala macam dan sebagainya. Sekarang asas maslahat mudarat dalam asas syariah. Ini yang perlu dipahami bersama. Sehingga makanya waktu kita berdemo untuk memenjarakan orang tertentu, hati-hati. Kita ini mengangkat, memperjuangkan untuk menegakkan aturan yang tidak dalam koridor Islam. Itu salah satu yang paling rendah sebenarnya. Yang paling utama adalah yang melakukan syariat yang dibolehkan. Mengirim orang utusan untuk memberitahukan kepada pemimpin. Kasih tahu, pergi mikir data. Saya mewakili beberapa jemaah di UMI dan sebagainya. Tolong kita ubah yang ini. Salah kayaknya ini. Tidak dengan berbaris. Karena kenapa? Disuruh tuntut untuk dipenjarakan pemimpinnya. 2 tahun dan sebagainya. Sekarang hukum penjara dalam syariat bagaimana? Kita secara tidak sengaja memperjuangkan hukum. Ini. Makanya yang berdemo itu ada 2. Kalau dia paham agama, kemudian dia kuat secara agamanya, kemudian dia berdemo, hati-hati. Syariat berarti tidak masuk dalam diri, dan dia termasuk golongan yang menentang pemerintahan. Kalau ilmunya kuat, tapi kalau pemahaman tentang itu kurang, maka dia diwajarkan karena ikut euforia saja untuk menentang tentang ketidakadilan. Berarti dia pemahaman yang tidak. Jadi bisa 2. Makanya kalau yang berdiri di bawah di Jakarta bareng-bareng demo, tidak semuanya di situ, bisa jadi 2 di situ. Belum sampai di materi itu.
baru syariah tausiah. Nah, terakhir saya sampaikan ada namanya action group yang involve itu sudah mulai memberikan fasilitas, tempat tinggal dan sebagainya orang-orang yang melakukan radikal itu. Dan yang terakhir Nabi bilang Pak Ma'ruf, action group adalah yang memang bertindak nih. Bertindak ini yang harus dihindari. Karena kalau bertindak nih sudah masuk dalam ranah itu. Inilah tingkatan-tingkatan kadang-kadang kita tidak sadari bersama. Karena kenapa? Ilmu. Tapi dua tadi bahwa yang paling penting kita pahami. Ketika ada orang mendeklarasikan dirinya perlawanan terhadap pemerintah, harus hati-hati. Pemerintah itu adalah bagian yang harus betul-betul kita tunduk kepadanya. Dan kalau ada masalah di dalamnya, kita tinggal memberitahukan dengan mengirim utusan, kemudian kembali berdoa dan berdoa, ya Allah gantikan, dan Allah akan menggantikan yang jauh lebih baik. Jadi begitu. Karena kalau kita tidak sabar katanya, kan dibilang, kalau ada kezaliman terhadap dari pemimpinmu, maka kau beritahukan secara ma'ruf dengan baik, bil hikmah, dan kemudian kembali dan berdoa, dan Allah akan menggantikan yang lebih baik. Kan begitu. Nah, tidak dengan merondo. Kalau merondo, nah itu, tidak sabar kok. Biar tomo kok dulu nahan sedikit. Nah, begitu. Kita masuk ke mana lagi? Ke maunya panitia. Masjid ini alhamdulillah saya biasa mampir di sini. Saya pikir kemarin di sini aula. Karena saya berpikir, tapi setelah masuk, bagus masjidnya ini. Alhamdulillah bagus, kesyukuran karena ada juga barisan wanita di belakang. Dan kemudian itulah tadi ya alhamdulillah saya sering mampir ke sini kalau karena paling susah mencari masjid di lorong ini. Kecuali belok kanan sedikit. Saya pikir kemarin aliran tertentu. Karena agak tertutup saya lihat masjidnya kalau kita dari dalam. Karena kalau kita lihat dari dalam kayak gedung di dalam. Ini masjid atau apa ini? Oh, masjid. Dulu. Tapi sekarang sudah agak bagus. Ada tanda-tandanya bahwa itu masjid. Tapi alhamdulillah bagus, nyaman parkirannya, bagus masuk langsung parkir dan sebagainya. Alhamdulillah. Saya senang ketika selalu ke sini. Sering biasa di sini jemaah. Dan pada akhirnya bahwa tadi disampaikan tadi ada, saya tidak tahu masih ada tem beras di kantor itu. Ada di sini Pak Mulis, Pak Dokter Mulis juga. Beliau ini. Iya, nanti kita istilahnya paling tidak, kalau saya itu tidak mau menjanjikan itu Allah yang menjanji, kita cuma berusaha. Ya kita situasikan saja bagaimana prosedur yang ada, dan tentu kita akan melihat bahwa tentu banyak saya sudah keliling juga. Saya tidak tahu ini ada dua yang membuat gubernur berjanji atau gubernur menjanji dia. Karena keliling kemarin kabupaten juga. Ada yang 100 miliar, ada yang 50 miliar, ada 20 miliar, ada 1 miliar, ada 5 miliar. Ini pembangunan rumah sakit juga 100 miliar. Saya bilang, Pak, siapa janji 100 miliar? Ini kemarin saya sudah dijanji, sudah masuk proposal. Kita yang suruh kita berjanji atau kita yang dijanji? Karena kalau begini itu orang politik, Pak. Belum menjanji tuh, Pak. Dia sebenarnya mengganggu-ganggu untuk menghargai kita. Berapa nota? Oh segini. Iya. Nah, ini nih yang kadang-kadang saya kemarin ada di masjid dekat rumah itu kita bantu anunya, tapi saya tidak pernah mau bilang datang tompi bantuannya, tidak pernah muncul dulu sampai selesai bantuannya baru kuliah boleh masuk bantuannya. Tapi paling enak memang kalau sudah jalan dan ya karena kenapa? Ini Sulawesi Selatan 9 juta orang dan masjid yang masuk kemarin saya lihat berapa ini? 28 miliar pembangunan bantuan masjid dan ada berapa ratus ini masjid semua masuk dan ditahan semua dari tahun lalu semua ini. Ada yang sudah saya tanda tangan Pak. Tanda tangan apa kemarin? Oh tanda tangan proposal. Oh iya memang semua tanda tangan orang proposal. Yang satu ini apa tanda tangan SPM? Ada yang tanda tangan SPM malah kasihan. Belum dibayar. Makanya saya pertama pemerintahan bayar kosong dulu lah. Kenapa? Itu pengusaha semua saya tidak mau tahu siapa pengusahanya. Mau dia mengambil backing atau apa kemudian ngambil proyek dengan tidak baik dan sebagainya, mau baik dengan cara-cara apapun, yang jelas kau bayar dulu. Kenapa? Yang pasti ada uangnya keluar. Selesaikan. Jadi saya masuk selesaikan 300 miliar pertama dalam sebulan, sikat selesai semua. Makanya banyak kepentingan proyek. Tapi ingat saya mementingkan proyek dasar. Yang melanggar alas hak, yang melanggar aturan, tidak ada DPA-nya. DPA itu detail itu pelanggaran itu tidak ada DPA-nya dikerjakan. Jago kerjakan. Bilang siapa yang tanggung jawab? Saya yang tanggung jawab. Yang mau nanti. Pada masuk semua kok yang segala macam. Kalian juga semua ini. Saya suruh. Saya sidang semua itu satu-satu.
Makanya saya belum Pak keluar-keluarin dari kantor ini, lebih banyak di kantor karena itu kusisir semua dulu. Mana nih, pokoknya saking anu mami aku bawa pedang 2, bermata 2. Pokoknya kalau tidak akan aku pedang atas, pedang bawa kena aku. Pokoknya lewat mau dulu. Ay, tepo, jangan ganti kan. Sudah ganti begitu dibilang Kak. Jadi apa kita mau bikin Pak? Kak, aku bayar utangku dulu. Selesai mutang Kak, mending sedikit. Tapi 1, 2 kriteria yang saya tidak rubah di dalam. Yang pertama, kau bangun ke infrastruktur jalan dan jembatan, jangan ku ganti. Kalau kau ganti, kau tahu sih ku ganti. Yang kedua, jangan ku ganggu irigasi. Nah itu, jadi bersih di dalam itu, tidak ada yang diganggu itu 2. Ini kemarin ada ganggu kemarin jalan, karena memang tidak ada DPA-nya, mau tidak mau. Kalau diteruskan itu, kita tahu sih ditangkap semua, bubar barisan. Nah, lebih baik ini, itu kan 4 item, masih banyak yang lain. Kita ada 1 triliun lebih pembangunan jalan, jembatan, irigasi. Ini ada kemarin sekitar berapa? Yaitu nanti kami dulu itu. Kenapa sebenarnya dia lelang tahun lalu? Jadi saya tidak pernah bilang berita Tonji itu yang bilang. Nah bilang ini siluman, bukan siluman. Tahun lalu diprogramkan, tidak dikerja tahun lalu, nah kerja tahun ini tidak ada program kan DP, tidak ada kasih masuk di program. Begitu sudah program, tetap mau melanjutkan. Ah ini melanggar. Nah itu yang bilang Bapak salah itu. Asli penjara kalau tidak ada perencanaan, asli penjara kalau tidak ada tanggarannya di dalam. Ada dalam aturannya. Akhirnya saya mulai hentikan. Kalau ada pun yang lain-lain yang besar-besar saya hentikan, ya pasti saya berketetapan bahwa yang pertama ini hukumnya bagaimana, ini anggarannya bagaimana. Kenapa Pak? Karena saya berpikir, saya memiliki juga orang-orang ini off the record ya kalau ada wartawan. Saya juga memiliki orang stunting di Sulawesi Selatan, termasuk petani-petani yang ada 800.000. Kalau ku bawa semua di Makassar itu orang miskinku itu Pak, tidak bisa jalan. Senging orang. Kalau stuntingku itu 1 stadion penuh. Mungkin ada 40.000. Stunting semua isinya. Pertanyaanku, hati nurani di mana? Apakah saya perbaiki semua itu? Tapi kan kualirkan dana ke sana lebih banyak. Tentang irigasi, tentang jalan, tentang pembangunan, tentang ini, bantu ini, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu, kalau ku bawa ke stadion. Dan kedua, kita juga harus membangun, harus hitung-hitungan juga. Saya harus hitung risk analysis. Ini juga kalau engineering yang naik jadi pemimpin Pak. Kalau saya mau, bisa saja, tetapi ya 2 tahun selesai ini pekerjaanku, tapi ya kalian di belakang ya tunggu-tunggu. Pasti tidak ada yang mau kerja. Rusak semua barang. Ini kan, saya kan punya juga nurani. Saya tidak mau meninggalkan sesuatu hal yang kemudian banyak contoh. Kemudian yang terakhir perlu saya sampaikan, untuk bantuan-bantuan proposal dan sebagainya silakan dimasukkan. Namanya kalau enggak ada usaha, paling tidak ada ditunggu. Tapi kalau kita dapat Pak, nah janji misalnya dulu ada Pak Gubernur janji apa? Kalau janji misalnya ayam atau sapi dan sebagainya, tapi kalau dapat telurnya langsung ambil Pak. Karena jangan sampai tidak didampingi telurnya, dan belum tidak ditunggu-tunggu biayanya tidak datang ayamnya. Tetapi kita berusaha Pak. Pokoknya apa rencana tak sama-sama kita berjuang dan sebagainya. Saya tentu apresiasi kepada seluruh Tomalabiku kita lihat saya dan kemudian kita bantu pemerintahan. Saya selalu menganggap pemerintahan ini kita sama-sama memperbaiki jalan sama-sama. Saya tidak mau menempatkan diriku sendiri di atas pemerintahan. Makanya kalau ada pemerintahan saya maka jamu kalau beritakan Kak. Bila tidak Pak wajib karena pertanggungjawab kepada rakyat bahwa Bapak menggunakan anggaran. Ayo, gak sih mau, tapi jangan terlalu sebut nama aku saya. Kenapa? Karena kita saja di situ tulis. Tapi tetap tuh jangan tulis saya. Kayak susah. Maka saya pernah dulu Instagram, saya ambil alih Instagram itu. Saya bikin sendiri. Kenapa? Saya tanya Ustaz, itu kalau ku posting itu sesuatu tentang yang ku bangun, kadang-kadang kalau sedikit like, enggak enak perasaanku. Kalau banyak yang like, bagus perasaanku. Apakah itu tidak termasuk bagian daripada ria? Dia bilang, jadi tidak bisa. Anda pakai uang apa? Uang rakyat. Tetap harus diinformasikan. Ya, tapi kan ada ria di dalam hatiku. Tadinya saya sudah matikan semua berita. Tidak ada lagi berita pemerintah dari saya. Pokoknya tidur semua masyarakat, saya bekerja saja. Nanti hasilnya saja yang berbicara. Tetapi ternyata Nabi bilang, Ustaz, tidak, tetap ku harus bikin. Karena nanti curigai ke masyarakat. Akhirnya ku coba. Biarin ku coba dulu Ustaz. Satu minggu itu, 1 pekan, 3 hari, 4 hari, 5, tidak pernah ada beritaku. Nah cari, kenapa ini Pak Gubernur jadi panggung tunggal? Mana wakilnya ini?
Bahaya banyak sekali komentar, Kak, oh tidak tahan Mak kalau begini. Kenapa? Karena langsung banyak sekali masuk di Instagramku, posting-postingan lama. Mana kok? Kenapa kok tidak muncul kerja? Kau ini tidur jika mau kerja. Oh iya, masuk lagi Ustaz. Karena kalau begini lebih susah rasanya. Terpaksa masuk beri itu. Dia bilang, masuk kami saja beritanya karena itu anggaran negara dan sebagainya. Dan kau tetap harus kasih tahu. Dan bagaimana kau tahan tentang riamu itu. Susah tondi. Karena dilarang kiri ya. Dan hati ini kalau kuliah ini, bagus, mantap-mantap. Oh, ini ada semua sebut di sini pokoknya. Besar kepala lah kalau kita baca. Aduh, akhirnya sederhana saja saya posting. Pada takarannya saja. Karena saya tahu kok bekerja menjadi ria lebih banyak dibanding persoalan ini. Akhirnya terakhir tentu banyak kekurangan saya dan saya minta tentu kalau lewat dan ada sesuatu, sini dulu. Ada mau kasih tahu kayak sedikit. Kasih tahu. Ada ini sedikit salah, ini harus pergi saja, enggak apa. Dikasih tahu. Karena saya tidak mau kemudian bergerak ke depan dan ada yang ketinggalan di belakang, saya merasa harus saya kerjakan. Dan kalau kita sama-sama, insya Allah, saya selalu meminta pertolongan. Dan saya kadang-kadang berkoordinasi, beberapa orang di sini termasuk Pak Mulis, ada di sini membantu saya juga di organisasi. Itulah organisasi satu-satunya saya masuk. Yang lain tawari saya, Kak, jangan. Mau Kak kasih jadi raja, Kak, jangan mau kasih jadi raja, Kak, Pak. Kenapa? Terlalu cepat Kak jadi raja. Nah, saya pikir ini saja wakil gubernur, saya sudah mengerjakan ini, turun berat badanku pas naik PLT 7 kilo, nah 7 hari. Iya. Waktu mau diet itu, gemuk-gemuk sedikit itu, kan ada fotoku kalau kita lihat sebelum itu di penunjukan PLT kita lihat fotoku itu. Besar-besar badanku, gemuk-gemuk, tembem-tembem. Begitu tuh masuk PLT langsung turun 7 kilo turunnya. Bisa juga heran kenapa tidak baik badan-badan ini dari dulu 88. 87, 88, 87, 88. Susah Kak, mau Kak diet, tidak mau turun-turun. 87, 88, karena naik kolesterol juga. Begitu sudah PLT langsung 879. Maka di mana itu? Oh ternyata memang. Itulah salah satu hikmah yang kita pelajari. Dan tentu mudah-mudahan insya Allah apa yang kita ambil hari ini, maka bila memang Kak, sampai si pagi gitu kalau cerita, karena panjang nggak cerita kalau saya cerita. Tapi sekali-kali ketemu, alhamdulillah. Tentang sebenarnya saya sudah lama juga mendengar bahwa kita ada mau silaturahmi tempat ini, tapi tentu waktu yang saya sudah rasakan apa yang beliau rasakan selama bekerja, tentu banyak sekali memang godaan. Itu kok kan ada 3 selalu godaan, harta, tahta, dan wanita ya. Ini kalau anak muda wanita juga bahaya. Kalau 1 kali dia lewat, bisa juga tahan. Lewat lagi 10 kali melewat ini barang. Memang kadang-kadang menggoda wanita itu juga. Makanya istri saya itu kalau pulang itu mami nak lihat foto berita, bukan isinya berita nak cari fotoku sama siapa Kak di situ. Nih siapa sih ini? Kak enggak, ini teman ini masyarakat kasih mau foto. Kenapa dia nempel sekali nih kita? Kira Kak tidak nempel itu, cara panggil fotonya itu dari samping sini bilang. Tidak, ini agak bengkok sedikit ke dia. Agak bengkok, agak susah Kak saya, karena saya lulusan waktu di kampus, saya termasuk yang paling cepat. Tetapi istri saya paling cepat dan cum laude, jadi memang agak susah. Kebetulan istri saya juga di teknik mesin, jadi sama-sama, jadi teknik industri, jadi dia paham sekali. Sampai diproyeksi itu kan, menggambar itu dulu, menggambar proyeksi. Dia gambar proyeksi itu foto. Ini perlu diproyeksikan, ini sentuh ini, Kak tidak sentuh ini. Nah itu itu masyarakat kalau mau foto Pak, baik. Tapi alhamdulillah saya lihat yang berani-berani foto sama saya nempel itu yang di atas 45 tahun. Kalau yang anak muda tidak tahan dirinya juga Kak. Bagus lah ini kalau begini. Karena lihat mungkin ini berjenggot. Salah satu juga alhamdulillah saya keuntungannya. Kalau berjenggot Pak ternyata agak itu wanita-wanita yang seksi dan sebagainya, agak ragu juga mendekat. Tapi hati-hati, begitu kita senyum 1 kali langsung dia merapat sekali. Saya sudah rasakan jadi kalau datang itu begini Kak. Karena kapan kita senyum 1 kali agak kencang, langsung oh bisa jadi barang ya. Makanya istri saya itu cerita kayak, jadi kalau jenggot saya itu agak-agak sedikit mulai berkerut kenapa kita cukur Kak? Tidak kucukur istriku jangan kontrol di situ, jadi banyak kontrolnya. Yang paling bahaya itu kalau meroja HP, cek, pas kan anak tidur paling jam 10, sudah jam 10 biasanya istri saya itu mengajar dan kemudian bagi jam 1 cek HP. Karena saya tidak ada buka semua passwordnya. HP ku, Instagram ku bisa di semua masuki. Hati-hati komentar. Kalau ada orang Kak, jangan komentar di Instagram ku macam-macam. Nah baca istriku. Kenapa kok jangan komentar? Begitu udah buka, ada masalah.
Begitu salah sama-sama salah dikasih bangun, jawab kudu di jam 1 malam kayak tidak pokok jawab sekarang. Jadi saya belajar itu Pak Prof apa segala macam bilang bagaimana menjawab pertanyaan dalam keadaan setengah tidur dan harus tepat jawabannya. Kalau tidak apa panjang persidangan sampai 3 jam. Karena kalau ditanya ini apakah ini betul ini kau sering sama-sama ini yang foto ini harus kayak tidak. Jangan sampai kau tidak pernah sama-sama ini Kak. Iya. Jadi harus benar semua jawaban. Begitu tidak ya, melihat aku dulu sini. Apa lagi ini ya? Oke. Tapi alhamdulillah punya istri yang care artinya masih cinta sama kita dengan baik. Dan alhamdulillah saya selama punya menikah semua rekening apa segala macam masuk di store lah. Tidak ada. Pokoknya kalau mau minta uang proposal dulu. Tapi itu bagus kepercayaan. Jadi saya alhamdulillah itu mudah-mudahan di sini juga kalau saya lihat ini semua ini ada sendiri dompetnya. Iya kan? Terima kasih banyak mungkin dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita mencintai karena salah satu yang terakhir paling baik suami katanya adalah yang paling baik kepada istrinya. Yang paling baik di antara kita laki-laki itu adalah yang paling baik kepada istri. Maka berbuat baiklah kepada istri, insyaallah. Mudah-mudahan kita mensyukuri segala sesuatunya. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Gob. Demikianlah acara kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan ucapan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.